siang. Tadi Bu, silakan duduk ya Bu. Baiklah Bu, perkenalkan nama saya Dr. Teguh Irfan Servaski. Jadi saya bertugas di klinik ini pada siang hari ini. Tapi Bu, mohon maaf sebelumnya. Dengan Ibu siapa? Ibu Serli dong. Dengan Ibu Serli di umurnya berapa ya Bu? 55 tahun. 55 tahun di perempuan. Pekerjaannya sebagai apa ya Bu? Guru cuci pakaian. Oh, apakah Ibu sudah menikah? Sudah dong. Oh, sudah di? Sudah mempunyai anak ya Bu? Iya, alhamdulillah 3 dong. Oh, 3 di? Mohon maaf sebelumnya ya Bu, pendidikan terakhir Ibu itu apa ya? SD. Oh, SD di? Iya. Baiklah Bu, Ibu datang ke sini dengan keluhan apa ya Bu? Nyeri dong. Oh, nyeri di? Sejak kapan itu Bu? 1 tahun lalu. Oh. Tapi terasa lebih berat 2 bulan terakhir. Oh, iya. Lokasinya itu Bu, di mana ya Bu? Kedua lutut. Di kedua lutut Bu. Nyerinya ini Bu, apakah hilang timbul atau terus menerus? Hilang timbul dong. Hilang timbul di? Apakah ada juga keluhan yang disertai Bu? Iya. Apa itu Bu? Bengkak pada kedua lutut, terasa hangat dan lutut terasa kaku. Oh, terasa kaku di? Ini nyerinya Bu, lebih terasa pada saat malam hari atau pagi hari Bu? Pagi hari dong. Pagi hari di? Nyeri timbulnya ini Bu, biasanya apakah lebih terasa pada Ibu melakukan apa ya Bu? Pada saat berjalan atau bekerja, Oh, terutama berjongkok. berjalan di? Aktivitas ini, aktivitas apa yang dapat mengurangi nyeri ini Bu? Saat istirahat dan minum obat. Oh, saat istirahat di mengurangi nyeri di? Obatnya, apakah Ibu sudah minum obat sebelumnya? Iya dong. Obat apa itu? Viostin DS. Oh, beli di mana Bu? Di warung dong. Oh, di warung di? Apakah ada faktor pemicunya Bu? Tidak ada dong. Oh, tidak ada di? Apakah Ibu pernah mengalami penyakit ini sebelumnya? Iya, 1 tahun lalu. Oh, 1 tahun yang lalu di? Karena apa itu? Jatuh terpeleset, lutut jadi tumpuan. Oh, jatuh terpleset di? Waktu itu apa tindakan Ibu yang lakukan? Dipijat. Oh, dipijit di? Selain dipijit, apakah ada tindakan seperti terapi? Tidak ada dong. Oh, tidak ada di? Baik Bu, apakah ada periwat penyakit keluarganya Bu? Ibu saya dong. Oh, Ibu sakit apa itu Bu? Asam urat. Oh, Ibu di asam urat. Baiklah Bu, apakah Ibu pernah mengonsumsi alkohol, rokok sebelumnya? Tidak ada dong. Oh, tidak di? Apakah Ibu juga mempunyai alergi? Tidak ada dong. Oh, tidak ada di? Baiklah Bu, selanjutnya saya akan melakukan cek silang. Jika ada yang ingin ditambahkan, apa yang ingin dikoreksi, silakan saya Bu. Dengan Ibu Serli, umur 55 tahun, pekerjaan sebagai cuci, sudah mempunyai anak 3. Jadi keluhan itu dia nyeri sejak 1 tahun lalu, tetapi lebih berat pada 2 bulan terakhir. Lokasinya itu dia di kedua lutut, rasanya hilang timbul, bengkak pada kedua lutut, terasa hangat dan lutut terasa kaku di. Baru sudah pernah minum obat sebelumnya, itu obat Viostin DS di warung. Pernah ada riwayat penyakit keluarganya Ibu, yaitu 1 tahun yang lalu, dan Ibu tak pernah mengalami juga penyakit seperti ini, yaitu asam urat. Tapi Bu, apakah ada yang ingin ditambahkan? Mohon maaf dok, apakah penyakit saya bisa disembuhkan? Insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tapi insya Allah kita berdoa juga kepada Allah SWT. Insya Allah penyakit Ibu bisa disembuhkan. Lalu selanjutnya kita masuk pada pemeriksaan inferior untuk mendiagnosis selanjutnya. Baiklah Bu. Baiklah Bu, selanjutnya kita masuk pada pemeriksaan status generalisnya, yaitu keluhan utama ini di sini dia adalah sakitnya tampak sedang, berat badannya itu 68 kg, tinggi badannya 152, tekanan darahnya itu 120/80 per menit, nadinya 88 kali per menit, nafasnya itu 20 kali per menit, dan suhu badan Ibu 336 derajat Celcius. Iya dok. Baiklah Bu, yang pertama saya akan melakukan inspeksi dimulai dengan mengevaluasi gaya berjalan pasien saat memasuki ruangan. Selanjutnya itu observasi bagian lumbal untuk melihat adanya lorosis ringan. Inspeksi permukaan anterior dan posterior dari panggul untuk melihat adanya atrofi otot atau adanya memar. Baiklah Bu, bisa balik badannya Bu. Observasi bagian lumbal untuk melihat adanya lorosis ringan. Yang kedua itu palpasi bagian anterior dari panggul. Kenali dulu krista iliaka di batas atas pelvis sejajar dengan lumbal 4. Dan kedua, identifikasi spina iliaka anterior superior. Kemudian identifikasi trochanter dari femur dan identifikasi simfis pubis yang berada sejajar.
Selanjutnya, palpasi bagian posterior dari panggul. Yang pertama, identifikasi tuberositas ischial. Selanjutnya, kita lihat sakroiliaka dapat dipalpasi untuk mendeteksi nyeri. Selanjutnya masuk pada pemeriksaan range of motion. Yang pertama gerakan fleksi, yaitu menekuk lutut ke arah dada. Gerakan ekstensi, Bu mohon tengkurap dan angkat kaki bagian belakangnya. Selanjutnya gerakan aduksi, pasien mengaduksi tungkai ke arah lateral melewati garis tengah tubuh. Selanjutnya pasien mengaduksi tungkai ke arah medial melewati garis tengah tubuh. Selanjutnya saya akan melakukan gerakan rotasi eksternal dan rotasi internal dilakukan secara bergantian. Selanjutnya palpasi sendi tibiofemoral dan identifikasi batas-batas femur distal dan tibia proksimal. Selanjutnya menilai kompartemen sendi medial dan lateral dengan lutut fleksi 90 derajat dan menilai kompartemen patelofemoral. Selanjutnya tekan patella. Permisi Bu, selanjutnya kencangkan otot pahanya, lalu lakukan penilaian kantong suprapatella, bursa prapatella, dan bursa anserine. Nilai aspek medial dari fossa poplitea untuk mendeteksi adanya kista Baker. Palpasi otot gastrocnemius dan coeleus. Selanjutnya, palpasi di sepertiga betis bagian bawah dari penyisipannya sampai ke calcaneus. Lalu, tekan betis dengan kuat dan lihat plantar fleksi di pergelangan kaki. Permisi Bu, boleh ditekun kakinya dan diluruskan kembali. Selanjutnya gerakan fleksi, ekstensi, gerakan rotasi internal, dan gerakan rotasi eksternal. Palpasi bagian anterior dari setiap sendi pergelangan kaki. Dan palpasi sepanjang tendon Achilles. Dan palpasi tumit dan plantar fascia untuk melihat nyeri. Dan selanjutnya palpasi untuk melihat nyeri di malleolus lateral dan medial. Dan palpasi sendi metatarsofalangeal untuk melihat nyeri. Dan palpasi bagian kepala dari 5 metatarsal dan lekukannya. Gerakan fleksi pergelangan kaki, gerakan ekstensi, lalu tekuk tumit ke arah dalam dan tekuk tumit ke arah luar. Lakukan anterior drawer test dan posterior drawer test.
Saya akan mengukur panjang tungkai dari sias ke malleolus medialis. Selanjutnya pengukuran panjang tungkai dari umbilikus ke malleolus medialis. Alhamdulillah kita telah selesai melakukan pemeriksaan ekstremitas inferior. Jadi diagnosis itu osteoartritis. Diagnosis bandingnya itu dia gout dan rheumatoid arthritis. Terima kasih ya Bu.